فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran terakhir kita selesaikan adalah mengenai al-amru wa nahyu. Pelajaran mengenai al-amru wa nahyu, perintah dan larangan. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya al-asl fil amr yadullu 'ala al-wujub. Hukum asal daripada perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Illa idza kana hunaka sarifun. Kecuali kalau seandainya ada faktor yang malingkan dari kewajiban tersebut atau dari penunjukan wajib tersebut. Terkadang yang namanya perintah bisa menjadi apa? Lil istihbab. Istihbab itu sunnah, atau terkadang mananya lil ibahah, pembolehan, ya kan? Atau terkadang apa? Ancaman, untuk ancaman, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, apa maksud ancaman? Tahdid, pakai hak ya. Ditahdid, nah barakallahu fikum. Kemudian yang kedua yaitu al-asl fil nahy yadullu ala at-tahrim. Hukum asal sebuah larangan menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Illa idza kana hunaka sarifun. Kecuali kalau seandainya di sana itu ada sarif. Illa idza kana hunaka madza sarifun. Nah, kecuali kalau di sana ada sarif, faktor yang memalingkan daripada apa? Faktor yang memalingkan daripada penunjukan aslinya. Terkadang yang namanya larangan bisa menjadi apa? Lil karahah, ya kan? Terkadang apa? Lil irsyad. Irsyad membimbing atau mengarahkan. Sebagaimana kemarin ucapan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Wallahi inni la uhibbuk." Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Dalam riwayat lainnya, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Kemudian Rasulullah memberikan arahan dengan lafaz apa? Dengan lafaz larangan. Lafaznya seakan-akan larangan tapi maknanya irsyad, memberikan bimbingan dan arahan. La tada' an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan engkau meninggalkan untuk mengatakan atau untuk mengucapkan setiap akhir daripada salat apa? Lafaz Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu dan syukur kepadamu serta memperindah atau memperbagus beribadah kepadamu. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya barakallahu fikum mengenai siapakah saja orang-orang yang mendapatkan barakallahu fikum dalam artian perintah dan larangan tersebut. Apakah semua orang ataukah orang-orang tertentu? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala halaman 31 itu, man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi. Siapakah orang yang masuk dalam pembicaraan larangan dan perintah ini? Siapa saja orangnya yang masuk dalam pembicaraan tersebut? Barakallahu fikum. Alladhi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi huwa al-mukallaf wa huwa al-baligh al-aqil. Ya? Orang yang masuk dalam larangan dan juga perintah itu adalah orang yang terbebani oleh syariat, telah dibebani syariat. Wa huwa al-baligh al-aqil, orang yang dewasa dan berakal. Berarti mafhumnya kalau anak kecil bagaimana? Tidak masuk di situ. Tapi apa? Tapi yu'allam, diajari. Dididik itu kan, yu'addab wa yu'allam, diajari dan dia juga diberikan adab agar dia terbiasa walaupun masih anak kecil. Nanti sumbernya adalah hadis siapa? Abdullah bin Amr bin As itu. Barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, barakallahu fikum, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Rasulullah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika umur berapa? 7 tahun. 7 tahun sudah dewasa belum? Belum. Paham ya? Belum dewasa. Tapi perintah di sini apakah perintah untuk wajib ataukah sekedar untuk memberikan ajaran pengajaran? Untuk pengajaran saja. Paham ya? Kemudian apa? Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika umur 10 tahun. 10 tahun juga belum dewasa. Maksudnya itu kalau seandainya mereka membangkang atau nolak atau ngeyel itu boleh dipukul dengan pukulan yang ghair mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, untuk mendidik saja. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau sudah masuk dewasa terbiasa mengamalkan amalan kewajiban itu.
Nah, paham itu? Wa farriqu bainahum fil madaji' dan pisahkan mereka pada ranjang-ranjang mereka. Paham itu maksudnya ya? Ya, nah. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya disyaratkan harus yang dewasa, al-aqil, berakal. Berarti orang gila. Orang gila misalkan datang orang gila masuk masjid, wudu dia. Wudu masuk masjid salat sunnah 2 rakaat. Diterima enggak salatnya? Enggak diterima karena rufi'al qalam. Paham ya? Diangkat catatan amalan itu dari 3 orang. Pertama apa? As-sabi hatta yablugh atau hatta yahtalim. Anak kecil hingga dia itu dewasa atau mimpi basah. Paham ya? Kemudian al-majnun hatta apa? Hatta yaqil. Orang gila hingga dia itu apa? Sadar dan sembuh. Kemudian yang ketiga, an-naim hatta yastayqid. Orang yang tidur sampai dia itu bangun. Paham ya? Itu semuanya apa? Diangkat apa? Catatan amalannya. Paham maksudnya itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Sehingga perlu diperhatikan. Misalkan ada orang gila, orang gila lari-lari kemudian megang batu besar dilempar ke kaca, kacanya pecah. Nanti siapa yang dimintain untuk bertanggung jawab ini? Walinya. Kalau nggak ada walinya, kalau dia orang gila kita nggak tahu walinya siapa, orang gila jalan ini, nggak tahu walinya juga. Pemerintah? Ya itu susah kalau nggak tahu walinya susah. Hukum asalnya walinya, hukum asalnya. Cuma terkadang ada orang gila yang dalam artian berjalan tanpa ada walinya itu loh. Dalam artian berjalan nggak ketahuan, nggak karuan dari mana dia asalnya, kan? Paham ya? Nah, atau misalkan hewan itu kan nggak terbebani syariat itu. Terkadang ada hewan waru gitu ternyata nabrak kaca, pecah kacanya. Ya kita nggak mungkin bilang sama hewannya, kamu ganti, nggak mau, nggak paham. Tapi kepada pemilik hewan tersebut, itu nanti dibahas dalam ilmu fikih juga barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fa kharaja bi qaulina al-baligh. Jadi yang masuk dalam pembicaraan perintah dan larangan ini adalah orang yang mukallaf, yang dibebani syariat, yaitu orang yang dewasa berakal. Keluar dari ucapan dewasa as-saghir, anak kecil. Fala yukallaf bil amri wan nahyi taklifan musawiyan. Maka tidak dibebankan dengan perintah dan larangan dengan pembebanan yang sama rata. Litaklifi al-baligh, sama rata dengan pembebanan pada orang dewasa. Enggak disamakan. Tapi kita didik itu loh, dibebankan, kita didik itu loh. Paham ya maksudnya? Karena pendidikan anak penting sekali. Seperti ucapan siapa? Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimus shalah. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, ya kan? Wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Itu maknanya didikan untuk anaknya itu loh. Paham ya? Anak itu dididik walaupun misalkan dia masih belum dewasa, tapi dinasihati. Yuk salatnya diajak itu. Dinasihati, diajak salat agar terdidik dan terbiasa untuk melakukan sholat 5 waktu tadi. Begitu menginjak dewasa sudah terbiasa. Tapi coba kalau nggak dibiasakan, biasanya susah sekali. Sudah dewasa belum pernah diajarin sholat, kan keliru seperti itu. Ayo kita lihat sini. Walakinnahu yu'mar fil ibadati ba'da tamyiz tamrinan lahu 'ala ta'ati. Tapi dia diperintahkan untuk beribadah setelah tamyiz, setelah mumayyiz, bisa membedakan ini merah, ini hijau, ini baik, ini buruk, ini cantik, ini enggak cantik, atau ini ganteng atau enggak. Itu biasanya sudah mumayyiz seperti itu. Itu diperintahkan untuk beribadah, tapi dengan perintah apa? Tamrinan lahu 'ala ta'ah. Memberikan latihan, paham ya? Mengajari dan melatih dia untuk berbuat ketaatan. Paham sendiri ya tujuannya. Kalau misalkan dia meninggalkan, dosa enggak ya anak kecil ini? Enggak dosa. Tapi orang tuanya kalau meninggalkan anaknya, tidak mengatur, tidak merawat, tidak menjaga, tidak mengarahkan, yang dosa orang tuanya. Paham ya? Anaknya masih umur 6 tahun sudah mabuk-mabukan, dibiarkan. Nah, sehari minum khamr 1 botol misalkan. Paham ya? Ya misalkan kalau ada itu loh. Orang tuanya enggak gubris, orang tuanya enggak. Bahkan orang tuanya juga peminum itu loh. Orang tuanya juga peminum ini. Anaknya masih sodorin 1 botol misalkan. Allah musta'an. Ini contoh saja ya. Yang seperti itu berarti menunjukkan orang tuanya tidak ada riayah, perhatian penuh atau perawatan terhadap anaknya, ini berbahaya. Yang dosa orang tuanya nanti. Tapi kalau masih mumayyiz seperti ini, bapaknya bilang, "Nak, ayo sholat dulu." Dia bilang misalkan nggak mau main misalkan. Dia nanti ya nggak berdosa karena belum dewasa tadi, belum dicatat amalannya tadi. Apa maksudnya? Nah, cuman orang tua tadi tetap berupaya untuk mendidiknya seperti itu. Kemudian wa yumna min al-ma'asi, dan juga anak tadi yang sudah mumayyiz tadi dilarang untuk berbuat maksiatan. Nah, liyaqtada al-kaffa anha, agar anak tersebut terbiasa untuk menahan diri dari perbuatan maksiat tersebut. Paham ya? Liyaqtad, agar terbiasa. Nah, al-kaffa anha,
maksud terbiasa untuk menahan diri dari perbuatan maksiat tersebut. Sejak kecil dari nasihati. Nah, ini enggak boleh ya, ini rokoknya haram hukumnya. Ini juga enggak boleh, ini khamr seperti itu haram hukumnya. Nah, mendengarkan musik haram hukumnya. Celananya dipotong atau dipakai di atas mata kaki misalkan. Seperti itu, dididik sejak kecil. Nah, barakallahu fikum, karena seringnya ini fenomena kenyataan yang terjadi itu kalau anak kecil itu dibiarkan, kata orang tuanya, wah dia masih kecil, nanti kalau udah besar tahu sendiri katanya. Itu biasanya apa? Setelah besar ngeyel dan bandel, nolak, bahkan berani dengan orang tua. Paham ya? Karena anak ketika kecil nggak dirawat itu. Ketika kecil nggak dididik, nggak dirawat, dibiarkan saja, alasannya masih kecil, nanti kalau udah besar tahu sendiri. Tahu dari mana kalau kecil nggak dibiasakan? Paham ya? Seperti itu. Karena pengaruhnya besar sekali. Nah, barakallahu fikum, pengaruhnya besar sekali. Nah, karena orang tua itulah yang akan bisa mengubah siapa? Anaknya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap orang atau setiap anak atau setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci awal mulanya. Tapi siapa yang mengubah? Kedua orang tuanya itu yang akan mengubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi perannya sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Wa kharaja bi qaulina al-aqil al-majnun. Keluar dengan ucapan kami al-aqil, orang yang berakal adalah majnun, orang gila. Nah, orang gila itu macam-macam bentuknya ya. Enggak perlu dirinci tapi sudah paham gila itu apa. Paham ya? Banyak sekali bentuknya soalnya. Nah, ada yang gila sampai pokoknya gila, total itu ada, yang kadang gila kadang enggak, itu macam-macam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al-majnun fala yukallaf bil amri wan nahy. Orang gila itu enggak dibebani dengan perintah dan larangan. Ada orang gila pinggir jalan, Pak, sudah belum, Pak? Misalkan suruh sholatnya nggak mau dia, malah bisa jadi dikejar, malah dipukul atau dilempar batu nanti. Orang gila, paham ya? Orang gila dengan diberikan seperti itu, dibiarkan aja. Soalnya apa? La yukallaf bil amri wala nahi. Nah, la yukallaf bil amri wala nahi, tidak dibebani oleh, nah barakallahu fikum, tidak dibebankan padanya dengan perintah, tidak pula larangan. Walakinnahu yumna. Ini kalau memungkinkan ya, perhatikan ya. Walakinnahu yumna mimma yakunu fihi na'am ta'addin ala ghairihi aw ifsadin. Perhatian ini, akan tapi dilarang, nah dicegah dia dari perkara yang bisa menimbulkan ta'addin, kriminalitas atau kejahatan terhadap orang lain atau kerusakan. Ada orang gila mau memecahkan kaca orang, kita biarkan aja ya, jangan, dilarang, jangan, itu kaca orang. Kita larang seperti itu kalau memungkinkan ya. Soalnya kadang sebagian orang gila itu bawa senjata itu. Paham ya? Sebagian orang gila itu terkadang bawa senjata juga. Senjatanya bukan tumpul tajam. Paham ya? Senjatanya tajam. Itu kalau kita larang biasanya malah marah gitu. Ada seperti itu. Jadi semuanya kembali pada fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kalau bisa dilarang, itu hukum asalnya. Walau fa'alal ma'mur bihi. Kalau seandainya orang gila tadi itu, majnun tadi itu, dia mengerjakan sebuah perintah yang diperintahkan, lam yasih minhu al-fi'lu, enggak dibenarkan dari dia perbuatan tersebut, li adami qasdil imtisal minhu, karena tidak ada tujuan dia untuk mengerjakan perintah tersebut. Orang gila kan enggak ada tujuannya. Nah, misalkan dia orang gila tapi salatnya mau waktu, ya enggak terima. Nah, barakallahu fikum. Karena dia sesuka-sukanya, dalam artian suka-suka dia itu loh istilahnya itu. Orang gila itu. Nah, enggak ada keinginan untuk ini ibadah. Oh, ini syariat, enggak tahu. Allahul musta'an. Kemudian berikutnya. Nah, ini tadi kan untuk masalah pembebanan syariat ini dikecualikan apa? Anak kecil dan orang gila, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Sekarang pembahasan yang berkaitan masalah itu, bagaimana kalau zakat? Zakatul mal itu boleh enggak diambil dari orang gila atau dari anak kecil? Itu nanti diperbolehkan, karena yang dijadikan permasalahan itu bukan anaknya atau orang gilanya, harta yang dia miliki. Harta yang dia miliki. Apabila sampai haul setahun penuh, harta lebihnya atau simpanannya, apa ya? Dan sampai nisabnya itu para ulama menyebutkan kalau harta semacam uang misalnya itu dinilai dengan, nah barakallahu fikum, dengan emas itu ketika sudah mencapai barakallahu fikum 20 dinar. 20 dinar itu satu dinarnya adalah 4,625 gram. Paham ya? Sehingga di total 4,25 gram dikalikan 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni. Apa itu ya? Keluarkan dari sana, dari itu berapa? Rubu' al-ushr, seperempatnya, sepersepuluh, 2,5%-nya. Apa itu ya? Itu kalau apa? Emas. Kalau kita ukuran dengan ukuran apa? Perak. Bagaimana kalau perak? Kalau perak itu 200 dirham ukurannya. Kalau sudah mencapai 200 dirham itu senilai dengan apa? Dengan 595 gram. Paham ya? Emas.
perak tadi itu. 595 gram perak. Itu nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Paham ya? Kenapa perak lebih besar? Karena ukurannya lain. Perak emas, emas lebih mahal. Walaupun kelihatannya kecil nilainya, tapi besar harganya itu. Paham ya? Dalam artian 85 gram itu kan kecil itu bilangannya, tapi kan nilainya besar. Tapi kalau ini 595 gram perak ini kan besar nilainya, tapi kan kecil. Hah? Bukan 595. Nah, itu disebutkan oleh barakallahu fikum Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Zaid Al-Usabi dalam kitab Usul Khitam itu. Paham ya? Mengeluarkan dari situ berapa? Dari situ nanti mengeluarkannya rubul usyur juga. 1/4, 1/10, 2,5%-nya. Paham ya? Nah, jadi yang dinilai nanti bukan gilanya, bukan anak kecilnya, bukan. Kalau anak kecil punya uang simpanan banyak sama nisabnya zakat 2,5%-nya. Orang gila tadi ternyata dia nyimpan uang banyak dia. Nah, diketahui keluarganya uang banyak, ternyata di balik temboknya itu ternyata uangnya ratusan juta misalkan. Sampai nisabnya sampai haul. Tapi ingat ya, ini harta simpanan yang selebihnya. Pada asalnya seperti itu. Karena kalau harta yang dimiliki seperti rumah, walaupun rumahnya harga 1 miliar nggak dizakati. Mobil yang dipakai wira-wiri harganya walaupun lebih nisabnya nggak dizakati. Tapi harta yang dizakati ini adalah harta yang barakallahu fikum, yaitu harta lebih yang sebagai harta simpanan. Paham itu ya? Barakallahu fikum, misalkan dia usaha dagang bisnis, menghidupi keluarganya sudah ada uangnya, mobil juga ada, wira-wiri sudah ada, rumah. Nah, sisanya itu nanti dinilai per tahun sampai haul, dinilai apakah mencapai senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat, paham ya? Ataukah tidak? Kalau mencapai dikeluarkan 2,5%-nya. Caranya mudah caranya. 85 gram dikalikan per gramnya berapa? Harganya itu. Nah, setelah itu baru dikeluarkan 2,5%-nya. Itu kalau pakai emas, kalau pakai perak tadi itu 200 dirham. Karena dirham itu mata uang terbuat dari perak. Kalau dinar itu mata uang terbuat dari emas. Paham itu ya? Dan itu zaman dulu sampai zaman jahiliyah sampai zaman Islam itu kata para ulama enggak berubah. Nilainya itu loh. Cuman yang berubah itu mungkin mata uangnya. Orang beda-beda gitu. Paham itu maksudnya ya? Ya benar. Kita lihat sini. Wala yaridu ala hada, dan tidak, paham ya? Syarat-syarat di atas tadi itu tidak diterapkan pada permasalahan ini. Wala yaridu ala hada, dan tidak diterapkan atau tidak dipakai pada permasalahan ini ijabuz zakat. Perhatian ini, ijabuz zakat wal huquq al maliyah fi malis shaghir wal majnun. Wajibnya zakat dan harta pada hartanya anak kecil dan orang gila. Kenapa kok tidak dikaitkan? Itu kan anak kecil, itu kan orang gila. Kenapa kok tetap diambil zakatnya? Li'anna ijabah hadhihi, dikarenakan kewajiban zakat di sini marbutun, diikat di asbabin muayyanah, dengan sebab-sebab tertentu. Mata wujidat, kapanpun sebab tersebut ada dijumpai, sabatul hukum, maka tetaplah sebuah hukum, fahiya mangdurun fiha ila sabab, maka zakat tersebut dilihat, dipantau barakallahu fikum kepada sebab, la ilal fa'il, bukan kepada pelaku atau pemiliknya. Betul ya? Sebabnya tadi. Sebabnya apa? Sebabnya haul sama nisab. Dah itu. Betul ya? Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ya benar. Jadi untuk masalah ini hukumnya wajib itu kalau ada ilahnya, ada sebabnya. Karena apa? Karena al-hukm dairun ma'illatih. Al-hukmu dairun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Paham ya? Sekarang ini kaidah juga itu ya. Al-hukmu dairun ma'illatihi itu tadi. Al-hukmu dara ma'illatihi atau al-hukmu dairun ma'illatihi. Ma'illatihi artinya apa? Hukum itu akan berputar sesuai dengan apa? Sebab tadi. Sebabnya kenapa kok muncul hukum seperti ini? Sebabnya kenapa nabid, endapan anggur atau endapan kurma kok haram? Karena memabukkan. Ketika lebih dari 3 hari misalkan. Betul ya? Aslinya yang namanya nabid halal enggak aslinya? Halal. Tapi kenapa para ulama mengharamkan ketika melebihi dari 3 hari? Karena ada ilahnya, itu iskar, memabukkan. Kullu muskirin haramun. Itu nanti dibahas semuanya itu. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya hukum itu kan munculnya karena ada sebabnya. Betul ya? Jadi al-hukmu dairun ma'illatihi. Ma'illatihi. Wa taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimin wal kuffar. Perhatikan juga ini. Pembebanan syariat ini, larangan dan perintah ini mencakup untuk orang-orang muslimin dan orang kufar. Lakinil kafir, tapi orang kafir la yasrihu minhu fi'lul ma'mur bihi hala kufrih. Tapi orang-orang kafir tidak dibenarkan
mengerjakan perkara yang diperintahkan tadi ketika dalam keadaan apa? Kafirnya. Paham ya? Ketika dalam keadaan kekufurannya itu walaupun dia mengerjakan sholat lima waktu nggak diterima. Apa maksudnya? Nah, tapi ingat ya, kalau sudah masuk Islam bagaimana? Dahulu diampuni semua, hangus dulu. Yang dulu perkara-perkara jahiliyah pun diampuni semua. Manakala Islamnya bagus, tapi ingat. Paham ya? Nah, karena sebutkan dalam sebuah riwayat itu ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anu akhiru bima amilna fil jahiliyah?" Wahai Rasulullah, apakah kita ini juga barakallahu fikum anu akhadu bima amilna fil jahiliyah? Apakah kita juga diberikan hukuman dengan perkara yang dulu diamalkan jahiliyah? Barakallahu fikum, kata Rasulullah, apabila Islamnya itu bagus maka tidak akan tidak akan dihukum. Tapi kalau Islamnya jelek dihukum dua-duanya. Di jahiliyah juga ditimpakan, yang sekarang Islam ini juga ditimpakan. Double dapatnya. Lebih ngeri lagi kan? Barakallahu fikum itu. Liqauli ta'ala, dikatakan firman Allah Ta'ala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Sebabnya ini. Dan tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka dari orang tersebut, melainkan apa? Dari orang kafir tersebut, melainkan annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, sebabnya. Berarti mafhumnya kalau tidak kufur kepada Allah dan Rasulnya dan berislam, diterima kan? Diterima. Wala yu'mar bi qada'ihi idza aslam. Tapi kalau sudah masuk Islam enggak perlu diperintahkan mengqadha. Misalkan ada orang Kristen atau orang Katolik misalkan, non muslim aja. Dia hidup sudah sekitar setelah dewasa itu mungkin dia sudah umurnya 30 tahun. Berarti diperkirakan dewasanya mungkin ketika umur 15 tahun. Nah, secara 15 tahun nanti kan sudah meninggalkan sholat, puasa, zakat, banyak kan syariat yang ditinggalkan karena dia umurnya masih kafir. Nah, ketika umur 30 tahun dia masuk Islam, diperintahkan ganti enggak itu? Enggak. Itu cuma diampuni semuanya. Tapi ingat, sebaliknya na'udzubillah, sebaliknya kalau orang murtad itu lebih parah juga. Kenapa orang murtad? Karena amalan-amalan keislaman, amalan kebaikan semua yang dulu dilakukan di dunia itu tadi, paham ya? Yang mungkin sudah umur dia dewasa tadi sampai 60 tahun misalkan. Berarti misalkan ketika dia dewasanya umur 15, berarti umur berapa itu berarti? Berapa tahun yang diamalkan kebaikan itu misalkan? Dewasanya umur 15 tapi umur 60 tahun dia murtad. 45 ya. Nah, ketika 45 tahun tadi yang dia kerjakan amalan kebaikan hangus semuanya. Disebabkan karena kemurtadan tadi, bayangkan. Hancur semuanya udah. Orang kafir neraka, murtad juga di neraka. Paham ya? Barakallahu fikum. Ngeri sekali kan? Kita lihat sini. Di qauli ta'ala, dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka mau menyudahi, dalam artian mereka berhenti dari kekufuran tersebut dan masuk Islam, yughfar lahum, niscaya akan diampuni untuk mereka ma qad salaf, perkara yang telah lalu. Namanya enggak diperintahkan kamu puasa, dulu kamu meninggalkan puasa selama 30 tahun. Puasa sana. Ini keliru. Paham ya? Nah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Amr bin As, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As, "Ana alimta." Bukankah kau tahu ya Amr, wahai Amr, anal Islam, bahwasanya agama Islam itu yahdim ma kana qablah, menghancurkan seluruh perkara atau perbuatan-perbuatan jahat yang sebelumnya, perbuatan dosa yang sebelumnya. Paham itu maksudnya ya? Naam. Wa innama yu'aqab 'ala tarkihi idza mata 'ala kufri, wa innama yu'aqabu 'ala tarkihi, hanya saja diberikan hukuman terhadap pelakunya atau terhadap orang yang meninggalkan syariat tadi idza mata 'ala kufri, apabila dia mati dalam keadaan kekufuran atau di atas kekufuran. Di qauli ta'ala 'an jawabil mujrimin idza sulilu, perhatikan. Dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban atau mengenai tentang jawaban orang-orang jahat, idza suilu, apabila mereka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan, "Lam naku minal musallin." Kami dahulu bukan termasuk orang yang salat. Berarti aslinya diperintahkan enggak? Diperintahkan cuma mereka kufur itu loh. Nah, walam nakunu nut'imul miskin, dan kami bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan dahulu kami adalah orang-orang yang apa? Mengejek. Nah, bersama orang-orang yang mengejek, mencaci maki ayat dan semisalnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dahulu kami adalah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan atau hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, hingga datang kepada kita keyakinan. Apa keyakinan sih maksudnya? Al-maut, kematian. Wa'bud rabbaka
Hatta yaqiyakal yakin ay yaqiyakal maut. Al-yaqin maknanya adalah al-maut. Nah, mafhum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi mengenai penghalang-penghalang mawani'ut taklif. Nah, dalam artian penghalang-penghalang at-taklif, pembebanan syariat ini. Dalam artian bagaimana? Dalam artian ketika seorang melakukan perbuatan disebabkan karena salah satu sebab-sebab yang kita akan sebutkan ini, dia tidak apa? Tidak dihukumi. Dalam artian bagaimana? Tidak mendapatkan dosa. Paham ya? Nah, mawani'ut taklif ini. Misalkan dia melakukan perbuatan haram, perbuatan dosa, perbuatan mungkar, tapi karena lupa atau karena bodoh atau karena paksaan atau karena keliru, maka apa? Tidak dihukumi. Paham itu maksudnya ya? Kita lihat sini. Litaklifi mawani' minha. Untuk masalah pembebanan ini ada penghalang-penghalang di situ, di antaranya al-jahl. Orang bodoh yang nggak bisa kita bebankan pada dia, kekufuran misalkan. Nah, orang nggak tahu apa-apa, dia malah sholat, ternyata sholatnya malah kuburan. Dia orangnya bodoh tadi maksudnya ya. Seperti itu nanti dia masih yu'dar bil jahl. Nah, diberikan udzur karena kebodohan tadi, tapi yu'allam diajari. Apa maksudnya ya? Na'am. Wa nisyan lupa. Lupa. Wal ikrah paksaan. Di antaranya juga apa? Wal khata. Kekeliruan ya kan? Sebagaimana kisahnya, nah barakallahu fikum, sabda Nabi Muhammad SAW mengenai apa? Mengenai Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat senang dan bangga. Di antaranya apa? Lallahu afrahu. Naam bi taubati 'abdi. Sungguh Allah Taala itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Paham ya? Daripada apa? Daripada orang yang tersesat di perjalanannya, nah di tanah yang sangat tandus dalam artian di padang pasir itu, kemudian apa? Kendaraannya tadi, makanannya dan minumannya di atas kendaraan lari. Hilang kendaraan tadi itu. Paham ya? Mungkin onta gitu ya. Hilang. Padahal makanannya minumannya di atasnya itu. Akhirnya orang itu sedih, putus asa, dan akhirnya dia bersandar di bawah pohon. Tiba-tiba ternyata ketika putus asa seperti itu, karena makanan minumannya di atas kendaraan tadi, pergi. Tiba-tiba setelah dia putus asa kayak gitu, datang lagi. Nah, kendaraan tadi itu, onta tadi datang. Datang di depannya, sampingnya, kan senang dia. Saking senangnya dia keliru ucapannya. Terbalik dia. Apa ucapannya itu? Allahumma anta abdi ana rabbuk. Terbalik. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Terbalik kan? Tapi ini dikafirkan ya. Ini ucapan kekufuran ini. Ucapan ini ucapan kekufuran kalau diucapkan dengan yang sengaja dan juga tidak ada penghalang. Tapi ini karena apa? Keliru. Oleh karena itu apa? Senangnya orang yang tadi ini, Allah Ta'ala lebih senang lagi orang yang bertobat daripada senangnya orang yang barakallahu fikum yang menjumpai atau mendapati kendaraannya hilang kembali lagi tadi. Barakallahu fikum. Kita lihat sini, liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku kekeliruan dan lupa dan perkara-perkara yang dipaksakan padanya. Apa maksudnya itu? Paksaan, lupa, kemudian keliru, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Jadi 4 ya, kalau tambahkan khata' berarti 4 kan? Ada juga para ulama menambahkan di antaranya apa? At-ta'wil itu. Paham ya? At-ta'wil, tapi ta'wilnya keliru. Dia menakwil sebuah hukum, memunculkan sebuah hukum, tapi hukumnya itu keliru, sumbernya ijtihad. Barakallahu fikum, walaupun dia misalkan barakallahu fikum di situasinya adalah kekufuran karena dia keliru dalam ijtihad tadi, akhirnya apa? Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Akhirnya barakallahu fikum dimaafkan. Karena ada mawani', ada penghalangan di situ, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Itu termasuk mawani', penghalang-penghalang untuk tidak bisa dikafirkan. Al-khata' wa nisyan wal jahl wal ikrah. Kemudian yang kelima tadi adalah apa? At-ta'wil tadi. Paham itu ya maksudnya ya? Aywana barakallahu fikum seperti ini. Karena mau tidak mau manusia itu kan dinamakan manusia kenapa kemarin? Limada al-insan sumiyal insanan? Likasrati nisyani. Manusia itu dikatakan lupa, dikatakan manusia karena banyak lupanya. Seringnya itu lupa. Ini perkara yang istilahnya tabiat manusia itu. Walaupun sepintar apapun, sepandai apapun, cerdas apapun, yang namanya lupa itu mesti ada gitu. Nabi kita Muhammad ya, tauladan kita panutan kita aja lupa, mengatakan apa? Ana basyarun mislukum. Innama ana basyarun mislukum. Paham ya? Ana itu manusia biasa, kata Rasulullah. Aku manusia biasa seperti kalian. Ana basyarun mislukum.
Ansa kama tasawun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni kata Rasulullah. Jika aku lupa ingatkanlah aku kata Rasulullah. Menunjukkan bahwa Rasul juga lupa itu. Nah, sehingga disyaratkannya apa? Tasbih ketika bacaannya lupa atau rakaatnya lupa, ya kan? Subhanallah. Imam itu loh. Nah, benar. Kemudian berikutnya, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa lahu syawahid min al-kitab was-sunnah tadullu 'ala sihhatih. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Baihaqi. Nah, barakallahu fikum, dan memiliki syawahid. Nah, penguat-penguat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan atas sahihnya hadis tersebut. Barakallahu fikum. Hadisnya siapa ini? Abdullah bin Abbas, ya kan? Hadisnya Abdullah bin Abbas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wal jahl, fal jahl. Nah, adamul ilm. Bodoh itu berarti menunjukkan tidak memiliki ilmu. Karena jahil terbagi menjadi berapa? Jahil terbagi menjadi berapa? Dua. Al-jahl murakkab sama jahl basit. Nah, kita lewati ya. Famata fa'ala al-mukallafu muharraman jahilan bi tahrimihi fala syai' alaihi. Maka kapanpun seorang yang telah terbebani syariat tersebut mengamalkan atau mengerjakan sebuah perkara yang haram dalam keadaan dia bodoh tentang haramnya perbuatan tersebut, fala syai' alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Kaman takallama fi shalah jahilan bi tahrimil kalam. Seperti orang yang berbicara dalam salat tapi dalam keadaan dia bodoh akan apa? Bodoh akan haramnya bicara tersebut. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu kalau berbicara dalam salat itu membatalkan salat itu loh. Akhirnya dia bicara. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu berarti apa? Yu'fa, diampuni karena bodohnya dia. Wa man taraka wajiban jahilan bi wujubih, atau orang yang meninggalkan kewajiban karena bodoh terhadap apa? Hukum wajibnya perbuatan tersebut, lam yalzamhu qada, maka tidak mengharuskan dia itu mengqadanya atau menggantinya. Ngerti ya? Nah, barakallahu fikum. Idza kana qad fata waqtu. Ini pun dengan catatan apabila apa? Waktunya telah berlalu. Berarti kalau waktunya masih ada bagaimana ngulangi? Tahu belum? Nah, misalkan salat zuhur dia bicara, dia ngobrol dari awal rakaat pertama sampai rakaat terakhir ngobrolnya. Nanti beli mie ayam ya. Nanti jajan bakso misalkan, atau nanti kemana ngobrol dia, tapi dia nggak tahu kalau ngobrol dalam sholat itu membatalkan sholat, itu nggak tahu, kalau itu haram itu nggak tahu. Nah, setelah selesai sholat kita tahu, tadi kamu ngobrol ya, oh nggak boleh, ini batal sholatnya, ulangi karena waktunya masih ada. Paham maksud ini? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi' fi sholatihi, dengan dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang yang keliru dalam salatnya, wa kana la yatma'in fiha. Waktu itu dia tidak melakukan tumakninah. Dalam artian salatnya itu terburu-buru itu, cepat. Tidak ada tumakninah dalam salat tersebut. Naam. Lam ya'murhu bi qada'i ma fata min as-shalawat. Rasulullah tidak memerintahkan untuk apa? Mengulangi naam salat-salat yang terlewatkan tadi. Apa itu ya? Wa inna ma amarahu bi fi'lis shalah al-hadirah. Cuman Rasulullah mengatakan apa? Memerintahkan agar mengerjakan salat yang akan datang. Jangan diulangi lagi. Nah, ya, salatnya nanti seperti ini gitu loh. Alal wajhil masyru', sesuai dengan apa? Sesuai dengan bentuk yang disyariatkan. Paham ya? Rasulullah wa inna ma amara bi fi'lis salatil hadirah 'alal wajhil masyru'. Hanya saja Rasulullah memerintahkan orang tersebut agar apa? Agar mengerjakan salat yang akan datang dengan apa? Di atas sisi yang disyariatkan. Maksudnya sesuai dengan syariat gitu. Berikutnya, wa nisyan. Nisyan adalah na'am, lupa. Zuhulul qalb. Nisyan itu adalah zuhulul qalb, hilangnya hati. An syai'in ma'lum, dari sesuatu yang diketahui. Lupa. Istilahnya lupa itu. Zuhulul qalb an syai'in ma'lum, hilangnya mata hati dari sesuatu yang apa diketahui. Lupa berarti kan? Ayo na'am. Nah, seperti ini ada enggak untuk Allah Ta'ala sifat lupa ini? Nah, itu bagaimana? Wa makana rabbuka nasiya, itu lafaznya. Perhatikan ya. Wa makana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Tapi dalam ayat lain apa? Al-yawma nansakum kama nasitani liqa'a yaumikum hadza. Kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Mana apa? Apa? Atar. Ayo na'am, barakallahu fikum. Jadi ayat yang tadi itu maknanya al-yawma nansakum al-yawma natrukukum. Pada hari aku tinggalkan kalian. Ada nisyan yang namanya duhulul aql, duhulul qalb, hilangnya mata hati, hilangnya akal, itu tidak disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidak Rabbmu itu maha lupa. Enggak lupa Allah Taala itu. Adapun yang ayat tadi
al-yauma nansaakum kata Allah Ta'ala, pada hari ini aku telah melupakan kalian. Itu maknanya bukan lupa. Pada hari ini aku telah meninggalkan kalian. Nasulukum at-tark maknanya. At-tarku maknanya. Paham itu ya? Pada hari ini aku tinggalkan kalian sebagaimana kalian melupakan perjumpaan kalian padaku hari ini. Paham itu ya? Al-yauma nansaakum kama nasitum liqa'a yaumil hadza. Itu kan kawan amal fikum. Kita lihat sini, famata fa'ala muharraman nasiyan, maka barang siapa yang mengerjakan perbuatan haram dalam keadaan dia itu lupa, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa baginya. Kaman akala fi siyam nasiyan, seperti orang yang makan pada puasa Ramadan di siang hari nasiyan karena lupa. Bagaimana ini? Suruh batal enggak puasanya? Karena lupa tadi. Walaupun 3 piring. Dia misalkan lupa ya, sudah makan 3 piring, minum susu lagi. Setelah baru ingat. Walaupun sekenyang pun, selama lupa nggak batal. Bang ya, walaupun ini jarang terjadi, kalau ada itu, misalkan kalau ada lupa makan, ambil lagi, nambah lagi, makan, nambah lagi, sampai 3 kali. 3 kali makan 3 piring aja, 3 piring. Itu pun masih minum Nescafe, misalkan, atau kopi susu 1 gelas. Setelah itu baru, ternyata puasa Ramadan ini. Nah, lupanya dia itu bagaimana? Membahayakan puasanya? Tidak. Suruh lanjut puasa, nggak masalah. Oh ya, ini kalau benar-benar lupa ya. Nah, kalau nggak benar-benar lupa ya nggak boleh pura-pura. Ini harus benar-benar lupa, itu nggak masalah itu. Nah, barakallahu fikum. Jangan pura-pura lupa, ini benar-benar lupa itu. Nah. Wa mata taraka wajiban nasiyan, dan kapanpun dia meninggalkan kewajiban karena lupa, fala syai'a alaih, maka enggak ada dosa baginya halan nisyani, dalam keadaan ketika dia lupa. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Tapi dia wajib mengerjakan perkara yang dilupakan tadi ketika dia ingat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan falyusalliha, falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlupakan dari salatnya, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Seperti misalkan salat subuh, tertidur dia jam 8 pagi baru bangun. Nah, ketika bangun dia langsung salat. Paham ya? Nah, idza dzakaraha tadi. Itu lupa ya. Yang berikutnya al-ikrah, paksaan, dipaksa dia. Ilzam syakhsi bima la yurid. Ikrah itu adalah ilzam syakhsi, memaksa seseorang dengan perkara yang dia tidak ingin. Namanya paksaan ini kan mengharuskan seseorang dengan sebuah perkara yang dia tidak ingin. Paham ya? Udah tahu puasa Ramadan siang hari dipaksa, kamu makan nih, pecel lele ini dimakan, pecel lele ini. Paham ya? Kalau nggak dimakan tak bunuh nih, tembaknya sudah diletakkan di kepalanya nih. Pelurunya sudah siap nih. Kalau nggak mau makan dipaksa kali tadi. Dipaksa. Dia makan walaupun nambah 3 kali 4 kali, kalau dipaksa tetap apa? Masuk dalam sini. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah nggak dipaksa, zalal ikrah, berarti tidak hilang juga paksaan tadi. Nggak boleh lagi. Faman ukriha 'ala syai'in muharram, maka barang siapa yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang haram, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa baginya. Kaman ukriha 'ala al-kufri wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sebagaimana dipaksa untuk apa? Untuk berada di atas kekufuran dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang paksa dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan tersebut. Naam. Wa man ukriha 'ala tarki wajibin fala syai'a alaihi halal ikrah, maka barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan sebuah kewajiban, maka tidak ada dosa baginya ketika dalam keadaan paksaan tersebut. Wa 'alaihi qada'u idza zala, namun dia nanti wajib mengqadha apabila telah hilang. Nah, ini juga perselisihan para ulama ya. Ayo. Kaman ukriha 'ala tarki shalah hatta kharaja waqtuha, sebagaimana seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan salat hingga telah keluar waktunya. Fa innahu yalzamuhu qada'uha idza zala al-ikrah, maka dia wajib untuk mengqada salat tadi yang dipaksa tadi manakala telah hilang paksaan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi ini semuanya tujuannya apa? Ihtiyatan, untuk berhati-hati. Yang puasa tadi pun juga seperti itu, misalnya dipaksa makan dipaksa. Nah, barakallahu fikum, itu para ulama juga berselisih. Kalau paksaan masuk dalam lingkupan dihukum di dalam artian adalah dihukum seperti nisyan tadi, maka tidak menggantikan puasanya. Tapi itu ikhtiyatan karena paksaannya banyak, sampai makan berkali-kali gitu kan istilahnya, sampai kenyang itu, maka untuk ikhtiyatan mengganti enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Wa tilkal mawani'un innama hiya fi haqqillah. Penghalang-penghalang itu semuanya adalah pada hak Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mabniun 'alal 'afwi war rahmah. Karena penghalang itu semuanya apa? Dibangun di atas ampunan dan kasih sayang.
Semuanya jangan itu. Antara hak Allah SWT semua selesai urusan Anda. Karena dipaksa, karena lupa, karena keliru, atau karena bodoh tadi itu. Amma fi hukukil makhlukin. Adapun yang berkaitan atau bersangkutan dengan hak-hak makhluk, fala tamna' min dhamanin na'am ma yajibu dhamanuhu. Maka tidak menghalangi, paham ya? Tidak menghalangi berupa apa? Dhaman, tanggung jawab perkara yang wajib dia bertanggung jawab di situ. Paham ya? Nah, misalkan dia merusak misalnya, tanggung jawab masih ada itu. Paham ya? Misalkan dia dipaksa untuk menyembelih sapi tetangga. Sembelih, kalau nggak sembelih tak bunuh kamu. Sembelih sekarang, akhirnya sembelih dia. Sembelih yang pergi gitu. Nanti setelah orang yang maksa itu pergi, ganti nggak dia? Ganti. Paham ya? Karena bersangkutan dengan apa? Bersangkutan dengan orang lain, tapi hak dia dengan Allah Taala diampuni karena dipaksa, nggak berdosa dia. Allah musta'an. Ini contohnya aja. Ya nanti bagaimana pembukaannya, musyawarah itu bagaimana? Soalnya tadi bunuhnya dipaksa itu loh. Bunuhnya dipaksa, tapi hukum asalnya masih dia tanggung jawab itu loh. Paham maksudnya ya? Cuma antara hak dia dengan Allah Taala bagaimana? Diampuni. Misalnya dia dipaksa untuk mencuri apa? Mencuri, nah barakallahu fikum, uang tetangganya misalkan, atau mencuri emas tetangganya. Jadi tetangganya punya emas sekitar 2 kilo misalkan. Nah, akhirnya dipaksa, kamu curi itu emas tetanggamu 2 kilo. Wah, nggak berani, gimana? Curi. Kalau nggak curi tak bunuh kamu. Sekarang rumahnya kosong itu. Menit curi 2 apa? 2 kilo emas tadi. Dicuri sama dia. Nah, itu paksaan itu. Dia nggak berdosa, antara dia dan Allah nggak berdosa karena dipaksa. Tapi nanti kalau dibilang paksaan, dia antara dia dengan tetangganya tadi harus berurusan. Bagaimana tanggung jawabnya, musyawarahnya nanti. Paham ya? Ya kan nanti kan ngasih tahu karena ini perbuatan yang sangat berbahaya gitu loh. Kalau memungkinkan ngasih tahunya memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya dengan cara yang lain. Semoga Allah Taala bisa barakallahu mudahkan urusannya. Karena kalau terkadang ada orang yang sudah terlanjur dicuri itu malah marah kan, wah mana pencurinya, bunuh pencurinya. Tambah mencurinya sudah dipaksa, yang kecurian tadi sudah menyiapkan ultimatum peringatan itu. Wah bisa-bisanya uang emas 2 kilo ada curi. Kalau ketemu siapa yang mencuri tak bunuh, padahal tetangganya sendiri yang curi. Itu pun dipaksa itu. Maka seperti itu perlu dimusyawarahkan. Nah, apa maksudnya? Barakallahu fikum. Idza lam yarda sahibul haqqi bisukutih. Ini pun apa? Tanggung jawab antara orang dengan orang tadi, antara hamba dan hamba ini. Ini manakala apa? Manakala pemilik hak tersebut tidak ridho dengan hilangnya hak tadi. Maksudnya tidak ridho. Kalau dia ridho enggak masalah. Misalkan dia dipaksa menyembelih sapi tetangganya, sembelih. Setelah sembelih, yang maksa tadi pergi itu kan, pergi yang maksa tadi. Akhirnya yang dipaksa tadi ketemu sama tetangganya. Bagaimana tadi anak diperintahkan untuk membunuh tadi dipaksa ya? Enggak masalah, sapi satu aja. Cuma sapi satu aja ringan, lembu satu aja ringan, tak maafkan misalkan. Sudah selesai urusan tadi. Antara hak dia dengan hamba selesai, hak dia dengan Allah sudah selesai. Tapi kalau yang tadi hamba yang satunya yang sapi yang disembelih tadi atau lembunya disembelih tadi dia minta tanggung jawab, dia wajib bertanggung jawab. Paham ya? Karena haknya masih hukukul adamiyyin. Paham itu ya maksudnya ya? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.